Soal hukum nama Penti Septari NIM 21250010. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit rujukan bidan dengan keluhan mual muntah berlebihan. Hasil anamnesis, nafsu makan memburuk dan tidak bisa makan sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, berat badan 50 kg, kunjungan lalu 53 gram. Tekanan darah 90/60, napas cepat dan nadi lemah sulit diraba. Konjungtiva pucat, bibir kering dan lidah kotor. TFU 3 jari di atas simpisis, turgor kulit kurang. Apakah tindakan segera yang paling tepat pada kasus tersebut? Dengan diagnosis kasus tersebut adalah hipermesis gravidarum. Dasar diagnosis adalah usia kehamilan 12 minggu, keluhan mual muntah berlebihan sampai mengalami pemburukan nafsu makan, atau tidak bisa makan sejak 2 hari yang lalu. Infus dektrosa 5%. Hasil pemeriksaan, seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 hamil 11 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir. Hasil anamnesis yaitu darah berwarna merah kehitaman. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, DJJ kosong, USG terlihat sisa hasil konsepsi. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Yaitu abortus incomplete. Ciri-ciri abortus adalah kehamilan kurang dari 20 minggu, terdapat perdarahan pervaginam, hasil pemeriksaan DJJ, dan terdapat sisa hasil konsepsi di dalam rahim, sehingga menunjukkan ciri-ciri abortus incomplete. Soal selanjutnya yaitu seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0 kehamilan, hasil pemeriksaan DJJ 140 kali per menit teratur, tekanan darah 130/100, nadi 85 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU 29 cm, presentasi kepala, hamil 32 minggu. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada kasus tersebut adalah yaitu D. Protein urin. Bengkak pada wajah, tangan dan kaki merupakan tanda bahaya kehamilan. Pemeriksaan protein urin dapat mendeteksi apakah ibu hamil mengalami tanda preeklamsi, apalagi dilihat dari tekanan darah diastol ibu 100. Jadi pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah protein urin. Soal selanjutnya yaitu 166. Seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 datang ke klinik bersalin ingin ber-KB. Hasil anamnesis melahirkan 6 bulan yang lalu, menyusui secara eksklusif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/180, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Yaitu D. Lakukan konseling KB pada klien. Pembahasannya, pelayanan KB harus diawali dengan memberikan konseling agar pasien mengetahui jenis kontrasepsi apa saja yang bisa digunakan sebelum memutuskan untuk memakai kontrasepsi yang tepat sesuai kondisi pasien. Soal 167, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke TPMB ingin menggunakan KB spiral. Hasil anamnesis sedang haid hari ketiga, sudah pernah mendapat informasi tentang kontrasepsi AKDR, baik keuntungan maupun kerugian serta cara pemasangannya, dan suami sudah setuju. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat 5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Apakah penataksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Yaitu C. Informed consent. Jika kontrasepsi yang dipilih pasien memerlukan tindakan medis, surat persetujuan tindakan medis diperlukan sebagai dasar pemberian informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.
Soal 168, seorang perempuan umur 45 tahun P3A0 datang ke TPMB dengan keluhan sering pusing. Hasil anamnesis merasa panas, nyeri persendian, berkeringat banyak, nyeri saat bersenggama, dan sudah tidak haid selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Apakah hormon yang paling berperan pada kasus tersebut? Yaitu hormon estrogen. Pembahasan, berkurangnya kadar estrogen pada perempuan dapat mengakibatkan sebagai macam keluhan seperti pusing, merasa panas, nyeri persendian, berkeringat banyak, nyeri saat bersenggama. Soal 169, seorang perempuan umur 37 tahun P4A0 datang ke rumah sakit ingin menggunakan alat KB. Hasil anamnesa, anak terkecil umur 4 tahun, pasangan tidak ingin punya anak lagi. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 70 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 16 kali per menit. Apakah metode kontrasepsi yang paling tepat pada kasus anak tersebut? Yaitu mantap. Pembahasan kontrasepsi mantap dengan indikasi usia lebih dari 26 tahun, paritas minimal 2, anak terkecil umur 2 tahun. Jika hamil akan mengalami risiko kesehatan yang serius pasca persalinan dan pasca keguguran, serta paham dan sukarela dengan prosedur ini. Soal 170, seorang perempuan umur 31 tahun P2A0 datang ke TPMB ingin ber-KB. Hasil anamnesis, anak yang terakhir berumur 4 bulan dan ibu menyusui secara eksklusif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 160/100, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Pada payudara sebelah kiri teraba benjolan sebesar 3 cm, pulpa vagina tidak ada pengeluaran dan tidak ada massa. Apakah alat kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? Yaitu A. IUD. Pembahasan yaitu IUD merupakan metode yang paling tepat untuk pasien tersebut karena tidak mempengaruhi produksi ASI dan ibu penderita hipertensi. Pembahasan soal 171, seorang perempuan umur 32 tahun P3A0 kala 6 TPMB. Hasil pemeriksaan plasenta lahir spontan, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus lembek, kandung kemih kosong, dan pendarahan 500. Apakah penata laksanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? Yaitu D. Kompres bimanual internal. Penata laksanaan awal keempat, plasenta lahir spontan, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus jembek, kandung kemih kosong, pendarahan 500 dari jalan lahir. Pada kasus tersebut merupakan tanda gejala dari atonia uteri, yaitu setelah plasenta lahir, uterus tidak dapat berkontraksi setelah dilahirkan, rangsangan taktil masas pada bagian pundus uteri. Penata laksanaan awal yang diberikan